Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwilandari dengan NIM 20095111054 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mata kuliah ilmu bedah umum veteriner dengan topik premedikasi dan anestesi dengan dosen pengampu Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisma, MSI. Baik, yang pertama mengenai premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum pemberian agen anestesi. Tujuan dari pemberian premedikasi yaitu untuk menenangkan pasien sehingga memudahkan penanganan dan mengurangi pelepasan katekolamin, dan juga untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi, dan juga untuk memberikan efek analgesia atau menghilangkan rasa sakit. Obat-obat premedikasi yang umum diberikan untuk anjing yaitu pada golongan tranquilizer seperti acepromazin, diazepam, midazolam, silazin, medetomidin, dan untuk golongan narkotik seperti morfin, oksimorfin, dan meperidin. Kemudian untuk golongan antikolinergik yaitu seperti atropin dan glikopirolat. Kemudian untuk anestesi adalah keadaan tanpa rasa tetapi bersifat sementara dan dapat kembali ke keadaan semula karena hanya merupakan penekanan kepada fungsi atau aktivitas jaringan syaraf baik lokal maupun umum, termasuk ke dalam keadaan tidak sadar dan keadaan tidak ingat atau amnesia. Anestesi terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada anestesi lokal. Anestesi lokal yaitu substansi yang dapat menghilangkan rasa sakit secara lokal dengan cara penghambatan impuls saraf perifer secara reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi lokal ini sebaiknya diberikan secara subkutan karena mengakibatkan penyerapannya lama sehingga efeknya jadi lebih lama. Kemudian yang kedua itu ada anestesi regional yang fungsinya untuk mematikan rasa pada sebagian tubuh. Sama halnya dengan anestesi lokal, pemberiannya di bagian tertentu seperti di sekitar saraf atau sekitar sumsum tulang belakang. Anestesi ini terbagi menjadi spinal, epidural, dan juga perifer. Kemudian yang ketiga yaitu ada anestesi umum. Anestesi umum yaitu substansi yang dapat mendepres sistem saraf pusat secara reversibel, sehingga hewan kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh. Refleks otot hilang dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi ini diberikan secara inhalasi dan intravena. Adapun stadium anestesi umum itu terdiri dari stadium 1, yaitu ditandai dengan hewannya masih sadar, masih dapat melawan pemberian anestesi, pernafasan masih dipengaruhi kemauan dan keras, kemudian frekuensi nafas dan pulsus meningkat, pupilnya melebar, biasanya terjadi urinasi dan defikasi. Kemudian untuk stadium 2, yaitu ditandai dengan kehilangan kesadaran, respon terhadap stimulasi meningkat, seperti hewan berteriak di bawah sadar, dan gerakan kaki belakang masih keras, nafas singkat tidak teratur, refleks menelan dan muntah masih ada, dan refleks batuk masih ada. Kemudian stadium 3 atau stadium operasi dibagi menjadi 3 tingkat atau plan. Ada plan 1 dangkal, plan 2 medium, dan juga plan 3 dalam. Kemudian ada stadium 4. Stadium 4 atau stadium overdosis ditandai dengan paralis otot toraks sempurna. Hanya diafragma yang masih aktif selama inspirasi, dinding torak mengempes ke dalam sehingga hewan terlihat tersengal-sengal, pulsus meningkat cepat, pupil menggembung, bola mata seperti mata ikan, terus pernapasan melemah, akhirnya hewan mati. Warna mukosa mulut, mata, dan lidah menjadi abu-abu. Anestesi yang sering digunakan pada hewan dengan anestesi per inhalasi yaitu ada nitrous oxide dengan keuntungan tidak toksik, tidak mempunyai pengaruh terhadap fungsi kardiopulmonari. Kekurangannya yaitu dieliminer lewat paru secepat seperti zat ini diabsorpsi, sehingga akan mengambil tempat oksigen sehingga ada kemungkinan terjadi hipoksia. Kemudian yang kedua itu ada metoksifluron. Umum digunakan untuk hewan besar maupun hewan kecil.
Keuntungannya yaitu stadium anestesinya baik, konsentrasi dalam alveolus sangat rendah atau minimal. Namun kekurangannya yaitu memiliki efek kardiodepresan, pemulihannya panjang, daya larut dalam darah sangat tinggi sehingga agak sulit mengontrol kedalaman anestesinya. Kemudian yang ketiga yaitu halotan. Keuntungan dari halotan yaitu lebih aman, lebih mudah mengatur kedalaman stadium anestesinya, induksinya cepat 3-5 menit, masa pemulihannya juga cepat 5-15 menit. Namun kekurangannya yaitu cardiorespiratory depression, harus sangat hati-hati untuk operasi sesar, kontraindikasi untuk pasien dengan kegagalan jantung yang kronis. Kemudian untuk anestesi perinjeksi yaitu menggunakan barbiturat dengan keuntungan pemakaian anestesi sangat mudah dengan cara injeksi, memberikan stadium anestesi yang baik, induksinya cepat dan ekonomis. Namun kekurangannya ialah aplikasi relatif sulit karena harus intravena atau intraperitoneal, apalagi bila pasien hiperaktif, bersifat kardiorespirasi depresan, karena kontraindikasi untuk operasi sesar di mana fetusnya masih diharapkan Kemudian untuk yang kedua itu ada tiletamin dengan keuntungan aplikasi tidak sulit, tidak toksik bagi hati, ginjal, dan jantung. Efek relaksasi otot yang baik dan waktu induksinya cepat. Namun kekurangannya ialah hanya untuk hewan kecil, bukan untuk hewan besar termasuk kuda. Kontraindikasi pula untuk pasien yang sedang dirawat dengan chloramphenicol dan atau preparat penotiazine. Dan yang ketiga yaitu ketamin. Keuntungan dari ketamin yaitu tingkat keamanan lebih tinggi, tidak toksik untuk hati, ginjal, dan jantung, tidak akumulatif dan induksinya cepat. Namun kekurangannya ialah efek relaksasi ototnya rendah, ada resiko epileptogenetik, kontraindikasi untuk pasien dirawat dengan chloramphenicol atau penotiazine, dan juga tidak dianjurkan untuk operasi sesar. Ini merupakan sumber yang saya ambil dari buku ilmu bedah veteriner dan teknik operasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.